Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar tematik. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. 2. Dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. 3. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. 4. Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat bagan atau gambar cara kerja organ pernapasan hewan. Ya, demikianlah tujuan pembelajaran kali ini. Mari kita mulai belajar. Pada layar sudah ada sebuah gambar. Gambar apa itu? Ya, gambar hewan-hewan. Perhatikan gambar di samping. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di samping? Apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Apa pula persamaannya? Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Ya, banyak hal yang ditanyakan. Nah, kamu mungkin sudah bisa menjawab, mungkin saja belum. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan pelajari materi berikut ini. Mari kita baca bersama. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Ya, ada bacaan tadi, teman kalian Dayu namanya. Ini memiliki ikan dalam akuarium. Apakah di antara kamu ada yang punya ikan? Ya, mungkin saja ada ya. Di sini Dayu juga memiliki ikan, yaitu ikan hias. Untuk menjawab pertanyaan Dayu tentang ikan tersebut, kita pelajari materi berikut ini. Ya. Informasi penting dari teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Apa saja kata tanya itu? Yaitu apa,
di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, ini adalah kata tanya. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan membuat peta pikiran atau mind map. Bagaimana? Mari dipelajari bersama. Ya, mari kita temukan informasi penting dari teks ini. Ini adalah teks yang tadi ya. Nanti kita temukan informasi-informasi pentingnya. Caranya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Ya, misalkan ada sebuah pertanyaan. Apa nama jenis ikan yang dipelihara? Nah, ini menggunakan kata apa. Itu adalah salah satu kata tanya. Bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat pada bacaan. Ya, ini dia. Ada pada kalimat pertama. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Jadi jawabannya adalah ikan mas koki. Ya, dalam teks tadi ada. Lanjut. Pertanyaan kedua. Siapa yang memelihara ikan hias? Ya, dalam kalimat pertama tadi sudah ada jawabannya, yaitu Dayu memelihara banyak ikan hias. Itu jawabannya adalah Dayu. Lanjut, di mana ikan hias itu dipelihara? Kita lihat pada bacaan. Ya, itu di situ ada ya. Di mana? Di akuarium. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Sekarang menggunakan kata kapan. Kapan ikan hias itu diberi makan? Kapan? Lihat pada bacaan. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Jawabannya adalah setiap hari. Berikutnya, ini masih menggunakan kapan. Kapan akuarium dibersihkan? Ini dia. Ya, dalam kalimat tersebut ada jawabannya ya. Jawabannya adalah seminggu sekali. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Apa yang diperhatikan Dayu saat memberi makan ikan-ikannya? Kita lihat pada bacaan. Ini dia, yang diperhatikan Dayu adalah, ya betul sekali, saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Ya, demikianlah langkah-langkah atau cara untuk memperoleh informasi penting dari sebuah teks bacaan dengan menggunakan kata tanya. Ini yang disebut dengan mind map atau peta pikiran. Nah, kamu harus nanti suatu saat kamu harus bisa membuat seperti ini, mind map atau peta pikiran. Kemudian berbicara dengan hewan tadi yang dipelihara oleh Dayu, yaitu seekor ikan ya, atau mungkin beberapa ekor ikan mas koki. Nah, jadi ternyata saat ikan itu membuka dan menutup mulutnya itu ikan sedang bernafas. Ya, loh kok bisa bernafas dalam air? Ya bisa, karena sistem pernafasan pada hewan dengan manusia itu berbeda. Nah, jadi kita pelajari, mari. Jadi apa saja sistem pernafasan pada hewan? Kita pelajari bersama. Yang pertama kita akan mempelajari sistem pernafasan hewan pada cacing tanah. Kemudian serangga, ikan, amfibi atau katak, reptil, burung, kemudian ada juga
mamalia. Ya. Semua jenis-jenis hewan ini memiliki sistem pernafasan masing-masing dan semuanya berbeda. Apa saja itu? Yang pertama, cacing tanah itu bernafas dengan permukaan kulit, ya. Nah, permukaan kulit karena tidak punya hidung seperti manusia, ya, tidak punya paru-paru. Jadi nafasnya menggunakan permukaan kulit. Kemudian serangga bernafas dengan trakea. Ikan bernafas dengan insang. Amfibi atau katak bernafas dengan insang saat beruduk dan paru-paru serta kulit saat dewasa. Reptil bernafas dengan paru-paru. Burung bernafas dengan paru-paru dibantu pundi-pundi udara. Kemudian mamalia bernafas dengan paru-paru. Ya, ini semua adalah sistem pernafasan hewan, berbeda-beda ya. Nanti kita pelajari satu persatu agar kamu lebih memahaminya. Ya, yang pertama kita pelajari alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah atau vermes. Ini gambarnya, silakan diperhatikan. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Ya, semua pasti tahu ya, pernah melihat ataupun menemukan cacing tanah. Inilah sistem pernafasan dari cacing tanah. Berikutnya yang kedua, alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Ini gambarnya bisa kamu perhatikan. Serangga bernafas menggunakan trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Itulah sistem pernapasan pada serangga. Yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan. Bahasa Inggrisnya fishes ya. Ini keterangannya sudah ada pada gambar. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Ini gambarnya bisa kamu perhatikan. Nah, inilah alat dan sistem pernapasan pada ikan. Perhatikan pada gambar kembali, ada dua gambar. Pada gambar kiri samping ditunjukkan alat pernapasan dimulai. Ya, jadi pada gambar yang itu yang biru-biru ya, itu adalah air yang masuk melalui mulut. Itu gambaran mulutnya itu seperti itu. Airnya masuk ke dalam mulut ya. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Kemudian gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup. Jadi kalau airnya sudah masuk, mulutnya menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang.
Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Itu maksudnya ya. Kemudian yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Hewan amfibi itu apa? Hewan amfibi yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Itulah sistem pernapasan pada hewan amfibi. Berikutnya yang kelima, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Reptil itu apa? Reptil itu hewan-hewan, kelompok hewan apa saja yang termasuk reptil? Di antaranya ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Itu adalah hewan-hewan yang termasuk golongan atau kelompok reptil. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Itu paru-parunya ditunjukkan itu ya, di situ letaknya. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, ini mirip dengan manusia juga karena bernafasnya menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Spons itu apa? Spons itu yang biasa digunakan oleh ibumu untuk mencuci piring itu. Gebes itu ya, itu namanya spons. Ya, itulah alat dan sistem pernapasan pada reptil. Berikutnya, alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Ini ada gambarnya, kamu bisa perhatikan. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Jadi bisa menyimpan oksigen burung itu ya di dalam kantong udara untuk cadangan ketika saat terbang. Bernafas saat terbang itu burung tidak menghirup udara karena mungkin susah ya sedang terbang. Jadi mengambilnya dari kantong udara. Itulah sistem pernapasan pada burung. Nah, kemudian yang ketujuh, alat dan sistem pernapasan pada hewan mamalia. Hewan mamalia itu apa? Hewan mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Jadi semua hewan yang menyusui anaknya itu disebut dengan mamalia. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air.
Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Nah, jadi ada dua jenis ya, ingat-ingat. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut. Nah, di situ ada contoh kuda, yaitu termasuk juga mamalia ya. Di situ adalah sistem pernapasannya. Kamu perhatikan, silahkan. Kemudian di gambar sampingnya ada hewan mamalia jenis air. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Katup itu semacam pintu ya, jadi bisa membuka dan menutup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ya, mungkin ada sebagian dari kamu yang pernah melihat lumba-lumba ya, baik secara langsung maupun di air. Nah, jadi hewan air yang termasuk mamalia, salah satunya ada lumba-lumba, itu sering muncul ke permukaan, loncat-loncat. Nah, alasannya apa? Alasannya karena ketika loncat itu lumba-lumba sedang bernafas. Nah, jadi kalau di dalam air tidak bisa bernafas. Jadi bernafasnya ketika di udara atau sedang meloncat tadi. Nah, jadi kalau sedang meloncat itu sedang ambekan mengambil udara oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Itulah sebabnya mengapa lumba-lumba ini sering terlihat meloncat-loncat di permukaan air. Itu ya. Ya, itulah tadi materi tentang sistem pernapasan pada hewan. Untuk berikutnya ada tugas yang perlu kamu kerjakan ya, agar kamu lebih memahami materinya. Kerjakan tugas berikut. Apa tugasnya? Yaitu membuat gambar cara kerja organ pernapasan pada hewan. Ya, nanti setiap kelompok belajar ini menggambar masing-masing pada bukunya ya. Usahakan pada buku gambar. Misal kelompok belajar A. Kelompok belajar A itu kamu masih ingat kan? Kelompok kamu masuk ke kelompok mana ya. Ini mengerjakannya sendiri-sendiri, hanya saja pembagiannya ini per kelompok. Contoh ya, contoh Adelia itu kan masuk kelompok A. Nah, berarti Adelia menggambar sistem pernapasan cacing tanah dan ikan. Kemudian Anita juga menggambar sendiri ya, Vero menggambar sendiri, dan seterusnya. Kemudian yang termasuk kelompok B, misalnya Rafa. Ini Rafa kan kelompok B masuknya, jadi Rafa menggambar sistem pernapasan serangga dan amfibi. Nanti setiap anak menggambar sendiri-sendiri, hanya gambarnya sesuai kelompok belajar. Jelas ya? Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Ya, nanti selamat mengerjakan tugas. Ya, terima kasih. Demikianlah materi hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kalau belum dipahami, silahkan dilihat kembali video ini. Terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.